Casta Project, check it out. Bang Azam sama Mas Nasir nih ingin membuat sejarah baru biar ada MLB gitu ya. Jadi MLB itu biar dipraktekkan juga, gak hanya sebatas tertera di anggaran dasar gitu ya. Nah itu kira-kira kenapa sih kok bisa terjadi MLB itu? Bisa dong kita tuh diceritain sedikit lah gitu. Gimana nih? Tadi kan Mas Nasir dulu, nah boleh dong ini ke Bang Azam dulu deh. Bang Azam terus Mas Nasir gitu. Boleh, boleh, boleh. Bagi teman-teman yang membaca dan cukup paham mengenai literasi organisasi atau komunikasi organisasi, ya pertanyaan yang singkat, ya keputusan apa yang bisa menggugat? Jadi pertanyaannya mungkin ini PR sih. Keputusan apa yang menggugat, yang bisa menggugat ya hasil keputusan muktamar, kalau bukan keputusan yang setingkat, kira-kira demikian lah. Jadi ya kalau saya pribadi memandang bahwa muktamar luar biasa itu kan jadi singkat cerita ada suatu fenomena lah ya, fenomena yang unik begitu dalam mengarungi proses kita di pasca muktamar, terhitung dari start di Jogja waktu itu rapat formatur, lalu ada rapat formatur di Jakarta, lalu ada rapat formatur yang dirapatkan, kira-kira begitu, yang dirapatkan oleh PP Muhammadiyah dan mengundang formatur hingga kemudian muncul keputusan demikian. Ya memang ada cukup dinamika yang apa ya? Kalau saya nggak mau sebut dinamika sih, tapi fenomena yang unik. Jadi fenomena yang unik karena ya jarang terjadi ya. Jarang terjadi sehingga kemudian ya saya sudah berada di titik bahwa sepertinya sulit untuk kemudian melanjutkan fenomena ini, kira-kira begitu. Dan saya memberikan kesimpulan waktu itu ada Mas Nasir dan teman-teman lengkap ya bahwa saya akan menarik diri secara lisan, tegas dan disaksikan oleh dua ayahanda. Mungkin Allah alam apa yang kemudian menjadi keputusan PP Muhammadiyah kemudian meng-MLB-kan IPM. Tapi bagi saya ada fenomena yang unik dan itu penting untuk kemudian selalu diterjemahkan dalam setiap zaman IPM ke depannya. Bagi saya itu bukan hal yang buruk lah bagi kita semua. Itu namanya pelajar ya, apalagi kita masih muda, itu adalah apa ya, satu pembelajaran yang cukup penting lah kira-kira. Jadi jawaban saya ada fenomena unik yang mengharuskan MLB. Ah itu kira-kira. Keywordnya fenomena unik. Fenomena unik. Oke, kita lempar ya ke Ketua PP IPM ya. Oke, Tum. Gimana nih, Tum? Ada istilah fenomenal unik. Nah, kalau menurut Ketum gimana nih, Tum? Iya, saya sangat sepakat dengan diksi fenomena unik. Mana ada gitu kan calon ketua umum bisa tidur bareng dalam satu kamar, mana ada. Gitu. Di muktamar sebelumnya mana ada. Sidoarjo, Samarinda, Jakarta, ya unik gitu. Setelah MLB bisa makan bareng, itu ya unik dan cair. Itu berbeda dengan gaya-gaya politik kakak-kakak kita gitu sebelumnya gitu ya. Ini sangat unik yang menjadi ya ada juru damainya lah, ada juru apalah, banyak kemarin itu banyak juru-juru lah di muktamar kemarin itu yang mengklaim juru-juru itu, juru damai, juru apalah gitu. Oke. Jadi sama kan bilang dari awal sebenarnya aku sama Azam itu nggak ada apa-apa gitu ya, kita sahabat biasa gitu ya. Tadi kalau saya sepakat dengan fenomena unik yang ada di luar dalam diri kita, dalam diri saya, dalam diri Azam itu ya itu. Kalau saya sama Azam nggak ada problem sama sekali, tanya dia itu nggak ada gitu ya. Kita itu santai gitu, cair gitu, nggak ada apa-apa gitu secara pribadi, secara persahabatan gitu kan ya. Mungkin saya kenal sama Azam juga baru beberapa waktu juga, mungkin kalau kenal lama mungkin beda lagi kayak gitu. Nah terus apa yang menyebabkan, saya rasa banyak gitu. Ya, saya rasa pada ujungnya adalah memang butuh evaluasi
kalau kalau di dalam negara kita itu kan ya ada yang tertinggi adalah UUD gitu ya. UUD, kemudian apa gitu. Lah ini kan kita belum belum matang soal itu hierarki hierarki apa hukumnya di Muhammadiyah itu kan belum matang sehingga saya sepakat ketika misalkan fenomena MLB ya memang bukan kehendak siapa-siapa dan memang ya agak aneh aja gitu kan gitu karena saya rasa ini soal pembenahan hukum saja di Muhammadiyah dan saya rasa nanti di BPIPM yang periode saya nanti coba saya akan berkoordinasi dengan bidang organisasi Muhammadiyah bagaimana ya agar jelas gitu loh Mas MK-nya siapa yang ini siapa gitu loh. Kalau di sini kan belum jelas. Meskipun sudah ada panduan-panduan tapi kan selama ini dan saya rasa Muhammadiyah juga akan mengevaluasi soal ini hierarki inilah yang zona abu-abunya itu loh. Zona abu-abunya itu kan masih banyak di sini tuh. Dan pertanyaan teman-teman gini teman-teman yang bodoh amat gitu ya yang bodoh amat sama MLB atau sama saya sama aja tengah gini apakah nggak ada usaha untuk bersatu gitu ya, saya sama Azam gitu kan ya pertanyaan orang awam yang nggak peduli dengan politik di PM di atas dan lain-lain ya ada usaha itu ada meskipun nggak terjadi usahanya ada usaha ya waktu di Madinain itu ya meskipun eh, Azam waktu itu tetap bersikuku dengan tetap mempertahankan ya tadi yang dianggap memang itu memang menjaga konstitusi usaha itu ada untuk menyatukan rekonsiliasi dan lain-lain itu ada tapi ya memang itu kalau kalau saya menyalahkan takdir juga nggak enak juga itu takdir ya nggak bisa gitu jadi ya gitu nggak memang ya keadaan yang memang itu tadi fenomena unik tadi itu pada akhirnya memang seperti itu. Fenomena unik ya. Ini menarik banget nih. Kalau teman-teman IPM Kader mau membuat kajian bikin fenomena unik itu menarik kayaknya ini. Tapi ini justru yang menarik ya dari pernyataan Bang Azam dan Mas Nasir. Malah di cerita ini dikatakan kalau kalian berdua itu justru ketika di ring perlombaan gitu ya, ibarat kata ya, itu malah bareng gitu ya, nggak ada masalah. Ini rasanya gimana sih? Kayak cinta bertepuk sebelah tangan gitu loh. Bukan cinta bertepuk sebelah tangan, Mas Salman. Apa? Gimana? Cinta yang tak direstui. Karena beda agama ya. Ini kayak lagunya ST12 tuh. Bukan lagi cinta. Kalau saya ini beda agama ini. tetap cinta ini sama Mas Nasir. Kalau aku sih gini, kasih tak sampai sih kalau kasih tak sampai. Oh, kasih tak sampai. Lagunya Pinkan Mambo ini ya. Ya. Oke. Tapi menarik gitu lah. Dengan adanya fenomena seperti ini, akhirnya seluruh kader IPM yang tadinya apatis dengan ADART, belaga dan akhirnya mau belajar ADART gitu. Akhirnya semuanya jadi bisa paham ADART gitu loh. Nah ini kan ada sesuatu hal yang saya lupa. Jadi gimana? Mungkin flashback juga Mas Nasir. Saya waktu itu kan mumet lah pikirannya. Di sisi lain ada prinsip yang harus saya jaga, di sisi lain juga saya tidak mungkin mau mengorbankan teman-teman. Jadi mumet lah. Dan pada akhirnya karena kan kita pasti akan bertaruh mana yang objektif, mana yang subjektif, mana yang esensi, mana yang tidak dan segala macam. Dan pada akhirnya saya punya kesimpulan tuh. Sepertinya saya harus objektif, dan objektivitas bagi saya dan kita semua tentu ya di mata hukum adalah ya undang-undang itu sendiri. Kalau kita kan punya undang-undang kan anggaran dasar. Jadi waktu di Madinah ini tuh kan sempat rame lah kira-kira fenomena yang terjadi. Jadi saya uraikanlah kembali mulai dari anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita di IPM sampai kepada Kaidah Ortom Muhammadiyah 1983 apa 82 2008 itu saya baca kembali. Apa ya? Padahal di sisi lain ini saya sudah jujur ini, Mas Nasir juga mendengar waktu itu saya sudah berada di titik ikhlas. Sudah nih, saya silahkanlah saya letakkan ini waktu itu juga ada Ayahanda Busro Muqaddas dan Ayahanda siapa waktu itu? Agung. Siapa ya? Pak Agung, saya sampaikan saya udah nih Ayahanda. Ikhlas kira-kira seperti itu. Tetapi nilai ikhlas itu kan harus dibarengi dengan apa ikhtiarnya kira-kira ya. Oh,
saya uraikan nih apa yang bisa menggugat atau yang mengganti saya tadi, bla 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 bla, nggak bisa nih, ini nggak bisa. Ya saya sempat sampaikan, ya kayaknya satu-satunya itu muktamar luar biasa deh. Saya sampaikan waktu itu sama ada juga Mas Nasir, kayaknya muktamar luar biasa ini satu-satunya jalan keluar kira-kira. Ya mungkin dan setelah itu saya chat, ya ini mungkin pertama kali saya chat Pak Haidar bahwa demikianlah adanya kami Ayahanda, ya cukup terima kasih. Saya hanya mempertahankan apa yang kemudian bagi kita itu adalah objektif, yaitu anggaran dasar rumah tangga. Tetapi agak menarik, anggaran dasar anggaran rumah tangga itu juga disandingkan dengan nilai-nilai etika. Itu saya kurang menarik. Mungkin saya bisa lempar ke Mas Nasir. Nilai-nilai etika dan nilai-nilai anggaran dasar anggaran rumah tangga. Oke, silakan Mas Nasir. Ini luar biasa sekali pertanyaannya ya. Berseberangan antara anggaran rumah tangga, anggaran dasar dan juga etika ya, nilai etika tadi. Esensi. Silakan Pak Tum. Ya, oke. Kalau memang ya itu ya, saya juga bingung. Kenapa misalkan andai kata memang yang dianggap azam itu benar gitu kan. Ya seharusnya yang PP ya membenarkan itu, ya kan. Tapi kan PP berkata lain, saya juga tidak tahu kenapa. Makanya itu yang disebut fenomena unik gitu kan. Gitu. Seharusnya kan tadi menjelaskan azam. Itu saya tidak saya mengatakan mana versi saya gitu. Itu saja. Kalau memang andai kata yang dibilang azam itu benar, ya seharusnya ya PP mendorong ya mengesahkan azam. Tapi kan ya kenapa itu? Nah, alasan itu yang menjadi azam itu fenomena unik kan gitu. Gitu, itu aja sih tekannya gitu. Kecuali saya tidak membayangkan gitu ya, misalkan kalau IPM ini bukan ortum tapi kayak organisasi sendiri, kayak HMI gitu ya misalkan. Saya tidak membayangkan ketika ini tidak selesai gitu, apakah nanti ada IPM MPO, IPM Dipo atau seperti apa ketika tidak adanya pihak ketiga gitu. Saya rasa itu prediksi saya, prediksi ketika memang ini tidak tuntas. Jadi ada yang mengatakan, oh IPM versi Nasir, IPM versi Azam, dan saya rasa ketika tidak ada ayahanda itu, P Muhammadiyah saya rasa itu bisa menjadi dualisme ya, menjadi apapun itulah ya, yang itu juga tidak baik juga, yaitu itu sih. Oke. Saya hanya Ya itu. membenarkan saja dari Azam. Gitu. Oke, jadi gimana Bang Azam? Gimana? Apa yang gimana Mas Alman? Pernyataan dari Mas Nasir nih gimana? Oh iya. Ya itu tadi sebenarnya memang ya kita ini kan apa ya, adalah kalau saya mempersepsikan ya kita ini masing-masing punya prinsip, dan masing-masing punya nilai yang tetap dijaga, dan nilai-nilai itu cenderung identik dengan ya faktor kedaerahan juga, karena mungkin kita lahir di suatu daerah dan nilai-nilai itu terjadi dan terbentuk. Kalau Mas Nasir menyampaikan apa ya, ibaratnya kita harus mungkin nanti ada part 2 ini dihadirkan juga ayahanda seperti ya kan? Ya enggak? Loh, iya lah. Boleh. Silakan. Ini suatu hal yang cukup menarik juga kan? Enggak, mungkin kita belum pernah mencoba ayahanda diajak untuk diskusi seperti ini kan, kita belum pernah mencoba ya. Barangkali nanti lewat di sini ada part-part selanjutnya seperti podcast ini kan Deddy Corbuzier dari satu episode, karena episode ini yang memicu sesuatu ya lanjut ke episode selanjutnya kira-kira dari weekend. Oke, mantap, boleh lah. Ya, Mas Irfan itu, Mas gitu ya. Ketua Irfan kayaknya bisa langsung panggil ayahanda itu. Oh gitu ya. Pada intinya artinya dengan adanya MLB ini ya mau nggak mau akhirnya seluruh kader akhirnya bisa mempelajari ADART yang selama ini mungkin teman-teman hanya menganggap bahwa ADART itu ya sebagai pelengkap atau cadangan biasa aja. Akhirnya mau nggak mau sekarang teman-teman belajar gitu. Dan dengan adanya MLB ini akhirnya kita kan juga tahu gitu potensi kader. Jadi berhasil ini, jadi merasa berhasil periode kemarin sebagai bidang organisasi. Langsung jadi best practice. Gitu ya. Oke, langsung jadi best practice. Jadi, gitu.
Jangan-jangan ini salah satu program kerja yang tersembunyi teman-teman bidor dari PP ya. Membuat skenario MLB gitu ya. Bisa jadi nih. Dan kita juga nggak akan tahu ya nanti ke depan ini seperti apa, karena kan memang kayak susunan di pimpinan pusat juga kan belum kita ketahui gitu ya. Ya nggak tahu juga, barangkali Bang Azam nanti bakal jadi seperti Prabowo kan, masuk dalam jajarannya juga. Kalau saya ini dari Kita kemarin nggak tahu ini ya. sisa nunggu telepon ini, nggak pernah ditelepon saya ini. Oh gitu. Nah ini makanya maksud saya ketemu kan gini. Ini Malah Belum ini. teman-teman yang lain. Belum ketemu di MRT. Kalau udah ketemu di MRT nanti baru. Di MRT dulu nanti. Malah teman-teman yang lain nih selalu curhat. Aduh, cuma dikasih ini nih kita ini Zam. Wah, gimana ini? Padahal saya ini bukan formatur yang menentukan struktural, kok melapor ke saya semua. Aduh, kacau. Seru juga ya. Kocak. Malah justru kemarin tuh kan ada program WIB ya. WIB waktunya IPM bercanda itu menarik juga gitu loh. Bahkan kita tuh sebenarnya sebelum WIB tuh mau ini melaksanakan kegiatan pertemuan ini dulu gitu. Terus, ada WIB gitu. Awalnya kita sempat pesimis, aduh nggak usah, mungkin kita undang Azam sama Nasir, nggak usah gitu. Pikiran kita si Mas Azam juga ini ada juga di WIB gitu. Tapi kan kemarin Bang Azam nggak ngomong banyak gitu. Akhirnya mikirnya, ya udah optimis sudah nggak apa-apa. Mas Nasir sama Mas Azam ditemukan di sini gitu, ya udahlah. Saya itu orangnya menarik ya akhirnya. Mas. Oke. Apa Zam? Easy going. Santai aja. Santai, oke, santai. Jadi telat 1 jam juga Mas saya Nasir. Santai nih Mas. Nah ini Irfan ini apa? Kenapa kok telat ini Pan ya? Oke. Dari santai-santai kan. Oke, menarik ya. Jadi nanti kita ini sebagai kader tinggal ngelihat aja nanti gimana nih posisinya gitu ya. Siapa tahu kan kayak pemerintahan kita gitu. Tapi ya nggak apa-apa gitu kalau misalnya Bang Azam dan Mas Nasir dijadikan dalam satu circle ini, wah ini perpaduan yang sangat epic sekali gitu loh. Apalagi kemarin kan saya kan juga sempat lihat hasil vote-nya yang tersebar di media sosial tuh ya. Kalau kita bicara masa kayaknya ya beda tipis lah ya, Mas Nasir sama Mas Azam tuh masanya wah. Jadi mereka punya pasarnya sendiri-sendiri gitu. Menarik banget nih kalau aku pasar bekas kalau aku. Pasar loak kalau aku. Pasar bekas. Menarik banget ya perpaduan Nasir dan Multazam gitu ya. Biar gak ada lagi Nasirisme, Multazamisme. Oke. Ya itu mungkin sentilan-sentilan dikit lah terkait MLB. Nah sekarang kita masuk ke dua sesi terakhir sebelum ke penutup. Ini kita ada games. Nah games di sini kita kepingin menantang nih. Gimana sih Pak Ketum kalau ngerosting itu bisa nggak gitu? Terus Bang Multazam juga kira-kira kalau dikasih challenge merosting bisa nggak sih? Nah Mas Multazam ngerosting Mas Nasir ngerosting Mas Azam gitu. Debatkan gitu loh. Nah siap nggak kira-kira saya kasih tantangan untuk saling merosting gini? Ya biasanya sih natural sih kalau sama aja ngerostingnya. Natural biasanya. Gimana Tum? Biasanya sih kalau aku ngerosting Azam natural langsung gitu, tanpa ada rencana. Atau langsung. Oke, karena tadi Pak Ketum ngomongnya kalau ngerosting Azam itu gak usah direncanakan, maka dari ini saya pingin Pak Ketum dulu nih, roasting Bang Azam. Bebas ya. Ya bebas. Roastingan lah, bisa ngerosting misalnya entah lelucon kalian pada saat pertemuan di muktamar atau apa, bebas. Yang penting ini syaratnya tidak boleh saling baper atau dibawa ke hati. Ini kan hanya permainan saja. Berakhir di sini. Oke, silakan Pak Tum. Iya, waktu rapat yang di Cilitiro itu yang hari pertama atau hari kedua itu, yang sebelum dipanggil PP, itu kan kita ramah tamah tuh mau rapat, saling sapa gitu kan. Terus aku sengaja ingin ya biar teman-teman ketawa gitu, dan yang ketawa.
tapi ditahan gitu. Aku bilang gini Kak Azam, karena kan Azam ini dikenal dengan apa ya, sosok yang selalu menghadirkan konten-konten yang itu memiliki nilai self improvement, kalau saya sebut seperti itu. Gitu. Terus saya tanya, Zam, kamu hari ini udah bikin puisi belum? Gitu. Aku pengen menikmati puisimu deh. Gitu. Itu sarkasme dan roasting. Tapi nggak tahu Azam ngerasa atau enggak gitu. Itu yang jadi pertanyaan. Itu. Terus ya waktu yang di Ciritiro yang dipanggil PP itu kan. Kan Azam sempat ngutip ayat itu ayat Al-Qur'an. Itu dan setelah kita cek ternyata salah itu ya. Antara yang di ayat yang dikutip dengan surat yang disebut itu salah itu. Salah. Tuh, udah itu aja ya. Pengen ketawa aja sih kemarin tuh, tapi ya nggak mungkin lah kita ngetawain negarawan seperti Azam kayak gini, ya gitu. Gitu. Waduh, 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 waduh. Ini jangan-jangan dari lubuk hati yang paling dalam ini. Zam udah bikin puisi, Zam. Jadi ada setiap momen bikin puisi gitu ya. Ada setiap momen bikin puisi gitu ya. Mantap, mantap, mantap. Oke. Bang Azam, silakan Bang Azam. Bisa dibalas nih roastingannya Pak Tom. Gimana Tom Nasir di Jakarta? Gimana? Aman? Aman. Aman. Setidaknya ya lebih dari 30 juta lah ada kira-kira. Lupa ya. Sudah berani ke Jakarta, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tinggal kamu aja ngopi aja yang belum ini. Iya, alhamdulillah. Mudah-mudahan nggak selalu dibilang jago kandang terus, Jogja terus. Oh, enggak lah. Enggak, Jogja itu ini tanah kerajaan. Saya nggak suka di tanah di kerajaan. Nggak bisa bebas. Nah, karena bentar dong Tom, jangan dibahas dulu Tom. nggak apa. Apa? Oke, lanjut. Oh, saya ini agak getir kalau ini ketum ini. Wah, ada sekitar 8 juta sekian pelajar ini di belakang ketum kita ini sekarang. Mana ketum rasanya? Ngeri ya. Agak getir saya ini kalau ngerosting beliau ini. Jangan sampai akun sosial Instagram saya pernah sempat hilang itu, tapi nggak usah diramein. Jadi ada satu kata yang menarik dari Mas Nasir itu, yang selalu beliau sampaikan kira-kira ke saya. Kita harus hadapi ini dengan gentle, kira-kira begitu. Kita harus hadapi ini dengan gentle, kira-kira. Tapi di sisi lain saya belum pernah ngelihat ini sisi kegentelannya ini, Mas Nasir ini. Mana yang dimaksud gentle itu? Aduh, harus sampai diturunkan ayahanda kita. Laporkan. Jadi ya mudah-mudahan di Jakarta sehat selalu Mas Nasir. Sudah mulai berani ya. Kalau kemarin kan masih getir juga masuk Jakarta. Kalau saya mah pede-pede aja karena gentle gitu masuk Jogja. Kira-kira seperti itu Mas Salman. Agak getir saya ngerosting Pak Ketum kita ini. Oke. Ya. Tapi masing-masing ini akhirnya kalau ini kayaknya sedikit lagi, satu kali lagi. Ini hampir bersamaan sih antara Euro dengan MLB kita. Pokoknya peristiwanya agak sempat booming lah. Jadi waktu itu ada adegan unik lah kira-kira yang terjadi di sebuah lapangan. Waktu itu sudah menit-menit terakhir lah di extra time. Si Saka itu pemainnya Arsenal mau ngedribbling bola kira-kira. Terus tiba-tiba ada Cele ini yang menarik Saka. Ada Cele ini menarik Saka. Jangan dulu. Nah, alhasil adu penalti menanglah si Italia ini. Untung Italia ini tidak ada ayahandanya ya. jadi MLB itu penalti ya. Ya kira-kira seperti itulah Mas Salman.
Terima Kompor, kasih. guys. Oke. Terima kasih banyak Pak Tum dan Mas Ultazam ya. Kayaknya nih kalian berdua masing-masing keluarkan unek-unek gitu ya. Karena nggak langsung. Jeruan keluar semuanya ini, usus, jantung keluar semuanya ini. Semuanya. Ya kalau saya ini masih Menarik. menunggu dalam 2 tahun ke depan ini, Mas Nasir, saya masih menunggu ini. Kata gentle itu bagi Mas Nasir itu di mana? Oke, siap. Tum. Gentle titik, Tum. Gentle ya, Tum ya. Gentle lah, harus lah. Oke. Gentle ya. Ya, seenggaknya kita kader-kader tinggal nunggu aja sih Mas Nasir dan Bang Azam bisa dalam satu pimpinan gitu kan. Oke. Nanti itu kita saling jadi tim sukses. Nanti gitu. ya. Iya. Siap. Oke. Mungkin Bang Azam ya. Bang Azam kira-kira dari percakapan tadi mungkin MLB ini kan nanti juga judulnya akan ada MLB kayak gitu. Nah, kira-kira seperti apa nih pesan-pesannya kayak gitu. Nasihatnya lah untuk pelajar Indonesia untuk IPM ke depannya segala macamnya atau seperti apalah baiknya gitu. Intinya cair damai gitu. Silakan Bang Azam. Apa ya? Nasihat apa nih? Tentu Mas Nasir bisa sampai ke titik ini pasti banyak yang dikorbankan. Begitu banyak juga perjuangan yang telah dilalui. Singkat kata saya hanya ingin memberikan satu kata yang itu juga tentu pasti saya dengar dan lebih dekat di telinga saya. Kata itu yang membuat saya sampai detik ini menjadi orang yang ya bisa benar sebagaimana orang-orang kebanyakan menyampaikan tentang saya. Jadilah orang yang terus berproses. Kata itu mungkin sangat familiar dan sudah sering kita dengar. Tetapi bagi saya, kalau kita lebih sering merenungi kata proses itu, maka kita akan jauh lebih jatuh cinta dengan proses kita daripada apa yang telah kita raih. Jadi tetap berproses, Mas Nasir. Itu Ketua Irfan. Oke, langsung ke Bang Naban. Naban lagi Nasir. Wah, bahaya. Tiba-tiba yang sampai ditelepon sama Naban kamu ini, Pan. Keingat terus. Ini nasihat untuk semua ya, semua IPM ya, pelajar. Persahabatan itu memang hal yang utama di atas apapun. Dan di sini saya sama Azam itu memang sebuah simbol bahwasannya seperti kata Gus Dur, humanity above politics, persahabatan di atas politik dan hal apapun. Dan ketika foto berdua sama Azam itu muncul, saya rasa itu sudah menetralisir atau menuntaskan setengah dari rasa kekesalan atas IPM semuanya itu. Tidak sedikit ya, tidak banyak para pelaku-pelaku aktor-aktor politik sebelum kita itu yang bisa seperti ini. Itu tentu saya juga sebagai aktor di sini juga itu tentu menjaga betul. Saya memang secara individu memang bukan tipikal yang ya udah
nggak apa-apa gitu. Saya dapat, kamu tinggal dengan berbagai konflik, saya bukan tipikal seperti itu. Bagaimanapun, apapun keadaannya, pengalaman saya dari ranting hingga sampai sekarang, itu sebagai mana yang saya terapkan itu, bagaimana untuk menjaga silaturahmi, menjaga pertemanan, menjaga persahabatan, dan lain-lain, menjadi hal yang penting. Dan kita belajar bahwasannya ya politik itu cair tadi, tidak beku, tidak kaku dan lain-lain. Dan momen di sini, momen MLB ini menjadikan semuanya, terutama saya pribadi yang menjadi pembelajar, itu pembelajar, semuanya belajar bahwasannya setiap range waktu 10 tahun sekali atau 12 tahun sekali itu pasti ada, entah secara kebetulan atau secara disengaja atau memang dua-duanya atau memang ada kehendak dari luar, itu selalu ada yang namanya dorongan dari bawah dan tekanan dari atas, kemudian dari samping kanan kiri. Dan saya rasa kalau memang ini memang kehendak yang bukan kita kehendaki, ya ini adalah sebuah titik baru bagi IPM gitu, untuk bisa melangkah lebih jauh lagi dengan merubah pola-pola organisasi. Itu sih dari saya. Oke, terima kasih Ketum Pak Azam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya acara ngobrol santai bersama teman-teman telah berjalan dengan lancar. Terima kasih untuk Tum Nasir dan juga Bang Azam yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di forum atau podcast Kabar Semesta ini. Dan semoga nilai-nilai dan juga canda tawa yang disampaikan di forum ini dapat memberikan inspirasi, motivasi, dan juga kebermanfaatan untuk teman-teman. Dan untuk saat ini yang terpenting bagi kita kader IPM di seluruh Indonesia adalah soal memperjuangkan esensi kita, kebermanfaatan kita untuk bangsa dan juga negara. Saya Salman Fajir Sobat sebagai host di hari ini, mohon undur diri, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai bertemu di ruang selanjutnya. Salam kreatif. Jangan lupa untuk di like, di subscribe, dan aktifkan loncengnya.